Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak yang solih dan soliha, dalam pembelajaran video kali ini kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian mengetahui pengertian dari zakat, macam-macam zakat, kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat, dan yang terakhir adalah hikmah berzakat. Nah, anak-anak yang solih dan soliha, pastinya di sini kalian masih ingat rukun Islam itu ada berapa? Ya, rukun Islam itu ada 5. Jadi, rukun Islam yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa. Dan yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas rukun Islam yang ketiga, yaitu membayar zakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Jadi, pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak mengeluarkannya. Nah, dari pengertian secara istilah ini, kita harus mengetahui harta apa yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk kita keluarkan zakatnya, dan siapa sajakah orang yang berhak menerimanya. Nah, sebelum kita membahas hal tersebut, kita akan membahas mengenai hukum zakat. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya zakat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Nah, itulah hukum dari membayar zakat. Penjelasan yang selanjutnya adalah macam-macam zakat. Jadi, zakat itu terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kita akan membahas yang pertama, zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Jadi, pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian, mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Kemudian, waktunya mulai dari 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian, syarat wajib zakat fitrah yang pertama beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang penting dia beragama Islam, maka itu menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Kemudian kita akan membahas
zakat mal. Apa itu zakat mal? Jadi, pengertian zakat mal yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Kemudian dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan tabel berikut. Nah, di situ ada jenis harta ya, yaitu ada emas, perak, uang simpanan, perdagangan, penghasilan bekerja, pertanian, contohnya beras, palawija dan lain-lain, kambing, sapi atau kerbau, temuan, contohnya emas, logam dan lain-lain. Nah, di sampingnya ada nisabnya ya. Jadi, jika kalian misalkan memiliki emas sebanyak 85 gram, dalam waktu 1 tahun tidak berkurang ya, maka kita harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari harta yang kita miliki. Nah, muzaki di sini adalah orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi, jika kalian muslim, maka kalian wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% tadi. Nah, di bawahnya sudah ada beberapa nisab, kemudian waktunya, dan juga kadar zakatnya. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Selanjutnya yaitu ada syarat wajib zakat mal, yaitu yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal, tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Selanjutnya kita akan membahas orang yang berhak menerima zakat. Siapa aja sih orang yang berhak menerima zakat? Yaitu yang pertama, orang fakir. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak mempunyai tenaga dan juga pekerjaan serta harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya meskipun ia memiliki penghasilan atau pekerjaan. Yang ketiga, pengurus zakat, amil. Di sini yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang masuk Islam. Yang kelima, orang berutang, yaitu orang yang berutang karena kepentingan bukan karena maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu hamba sahaya yang harus dimerdekakan. Zakat ini bisa digunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Ini juga termasuk anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaannya. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai hikmah zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingat manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.